Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang meninggikan derajat orang-orang yang tawadu dan merendahkan orang-orang yang sombong. Solawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan sempurna dalam akhlak dan kerendahan hati. Semoga keselamatan tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa penyakit hati paling berbahaya dan paling halus, yang mampu menghancurkan amal kebaikan tanpa terasa, adalah kesombongan. Ia bagaikan api yang membakar kayu kering cepat, panas, dan menghanguskan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menempatkan sombong sebagai salah satu sumber kehancuran batin, penyakit yang tidak tampak tetapi sangat mematikan. Pada bagian ini kita akan membahas akar dan awal munculnya kesombongan, serta bagaimana ia menjadi sebab datangnya murka Allah. Narasi ini tidak hanya mengupas teori, tapi menggugah jiwa agar sadar, betapa bahayanya jika sifat ini bersarang dalam hati manusia. 1. Apa itu sombong? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kesombongan adalah peninggian diri atas orang lain dan meremehkan kebenaran. Kesombongan bukan hanya ketika seseorang berkata, "Aku lebih baik darimu," tapi kadang bersemayam diam-diam di hati, dalam bentuk meremehkan, merasa paling benar, dan tidak mau menerima nasihat. Al-Ghazali membagi sombong menjadi dua cabang utama. Sombong kepada kebenaran, sombong kepada manusia. Yang pertama, seseorang menolak kebenaran karena merasa dirinya lebih tahu, lebih tinggi derajatnya. Yang kedua, merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, karena harta, ilmu, jabatan, atau bahkan ibadah. Sombong adalah pakaian Allah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Siapa yang menyaingiku pada salah satunya, niscaya aku lemparkan dia ke neraka. Hadis riwayat Muslim. 2. Asal mula sombong, iblis yang terkutuk. Al-Ghazali menyebutkan, makhluk pertama yang menunjukkan sifat sombong adalah iblis. Saat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, ia menolak. Alasannya bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa lebih tinggi. Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Quran Surat Al-A'raf 12. Perhatikan, kesombongan iblis berasal dari penilaian terhadap unsur penciptaan. Ia mengukur nilai kemuliaan dari bahan asalnya, bukan dari perintah Allah. Dan karena kesombongannya itu, Allah murka dan mengusirnya dari surga. Inilah awal petaka umat manusia. Imam Al-Ghazali mengingatkan, siapapun yang mengikuti jejak iblis dengan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, sedang menempuh jalan kehancuran dan murka Allah. 3. Sombong menyebabkan jatuhnya derajat di sisi Allah. Seseorang yang sombong mungkin dipandang tinggi di hadapan manusia, dihormati, dipuji, diagungkan. Tapi di sisi Allah, derajatnya jatuh dan hina. Imam Al-Ghazali menulis bahwa kemuliaan hakiki bukan pada pujian manusia, tapi pada tawadu dan ketundukan hati kepada Allah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji zarah dari kesombongan." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, hanya sebiji zarah saja sudah cukup menjadi penghalang surga. Maka bagaimana dengan orang yang penuh kesombongan dalam dirinya? Sombong dalam pakaian, sombong dalam ibadah, sombong dalam ilmu, sombong dalam tutur kata, bahkan sombong dalam berbuat baik. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa orang sombong tidak akan mampu menerima nasihat. Ia menganggap dirinya sudah cukup. Bahkan ketika kebenaran datang dari orang yang ia anggap rendah, ia menolaknya. Dan inilah ciri-ciri orang yang telah tertutup hatinya dari hidayah Allah. 4. Bentuk-bentuk sombong dalam kehidupan.
Sombong tidak hanya muncul dalam bentuk ucapan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjabarkan bahwa kesombongan dapat muncul dalam sombong karena ilmu, merasa paling benar, meremehkan pendapat ulama lain, tidak mau belajar dari orang yang lebih muda. Sombong karena ibadah, merasa paling rajin salat malam, paling sering puasa, lalu memandang rendah orang lain. Sombong karena nasab dan keturunan, merasa mulia karena berasal dari keluarga terpandang, lalu meremehkan yang lain. Sombong karena harta dan jabatan, menyombongkan rumah megah, pakaian mahal, kendaraan mewah, lalu enggan berbaur dengan orang miskin. Sombong karena penampilan fisik, merasa paling tampan, paling cantik, lalu menghina orang lain. Kesombongan kadang dibungkus rapi dengan keanggunan, padahal hati seseorang telah diselimuti oleh virus iblis. Dan saat seseorang menikmati pujian-pujian, tapi enggan menerima kritikan, saat itulah benih kesombongan mulai tumbuh. 5. Sombong menjadi sebab kehancuran amal. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa amal seseorang yang dicemari oleh kesombongan akan sia-sia. Bahkan bisa jadi bukan hanya tidak bernilai, tapi menjadi bahan bakar neraka. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, apakah kalian ingin aku kabarkan tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Qur'an Surat Al-Kahfi, 103-104. Ini adalah potret nyata dari orang-orang sombong, mereka merasa sudah cukup, amal mereka sempurna, tak perlu koreksi, tak perlu nasihat. Mereka terperdaya oleh rasa besar diri, padahal Allah tidak butuh kepada mereka. 6. Kesombongan menghalangi ilmu dan hidayah. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa kesombongan adalah penghalang utama ilmu dan petunjuk Allah. Orang sombong merasa cukup, sehingga tidak pernah mau belajar dari orang lain. Ia melihat bahwa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Maka Allah mencabut keberkahan dari ilmunya. Seseorang bisa jadi memiliki ribuan kitab di raknya, namun jika hatinya penuh kesombongan, maka ilmu itu hanya menjadi beban baginya. Bukan membawa cahaya, tapi menjerumuskan. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat, demikian ucapan Imam Malik. Kesombongan adalah bentuk kemaksiatan batin, dan ia menjadi penutup hati dari cahaya ilahi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah menyaksikan betapa mengerikannya penyakit sombong. Ia bukan sekadar dosa kecil, melainkan awal mula murka Allah. Iblis dikutuk karena sombong. Amal baik bisa hancur karena sombong. Ilmu tidak bermanfaat karena sombong. Hati tertutup dari hidayah karena sombong. Dalam bagian selanjutnya, kita akan menyelami ciri-ciri orang sombong menurut Imam Al-Ghazali, serta bagaimana cara menyembuhkan hati dari penyakit mematikan ini. Mari kita renungkan diri, apakah dalam hati kita masih tersisa benih-benih keangkuhan? Apakah kita merasa lebih baik dari orang lain? Jika ya, inilah saatnya kita kembali kepada Allah, memohon agar dibersihkan dari kesombongan, agar kelak tidak diusir dari rahmat-Nya sebagaimana iblis. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita telah memahami bahwa sombong adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, bahayanya bukan hanya menjatuhkan derajat seseorang, tetapi juga menjadi sebab datangnya murka Allah. Kita telah melihat bagaimana iblis dikutuk karena kesombongannya, bagaimana amal kebaikan menjadi sia-sia karena keangkuhan, dan bagaimana hati menjadi gelap karena tidak lagi mampu menerima kebenaran. Saudaraku yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri orang yang terjangkit penyakit sombong, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kita juga akan mengurai bagaimana sifat ini menjalar ke seluruh aspek kehidupan tanpa disadari, serta bagaimana pengaruhnya dalam hubungan antar manusia dan hubungan kita dengan Allah. Dengan mengenal cirinya,
kita akan lebih mudah menyadari keberadaannya dalam diri dan mulai mengikisnya sedikit demi sedikit. 1. Ciri-ciri orang sombong menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang sombong tidak selalu tampak dalam ucapannya, namun dapat diketahui melalui sikap, gerak tubuh, raut wajah, dan perasaan dalam hatinya. Berikut ini beberapa ciri orang yang terjangkit virus sombong. A. Enggan menerima nasihat, apalagi dari orang yang dianggap lebih rendah. Orang sombong sangat sensitif terhadap nasihat, terutama jika datang dari orang yang tidak ia hormati. Ia merasa bahwa dirinya lebih tahu, lebih tinggi ilmunya, atau lebih mulia, sehingga tidak pantas baginya menerima teguran dari orang kecil. Dia lupa bahwa kebenaran tidak bergantung pada siapa yang menyampaikannya, tetapi pada isi kebenarannya itu sendiri, tulis Al-Ghazali. B. Suka menonjolkan diri dalam majelis. Orang yang sombong gemar berbicara panjang dalam forum, memamerkan ilmu, pengalaman, dan ibadahnya, dengan tujuan agar orang lain tahu siapa dirinya. Ia akan berusaha menjadi pusat perhatian. Dan ketika orang lain lebih menonjol, hatinya panas dan iri. C. Tidak mau duduk bersama orang miskin atau awam. Al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu tanda kesombongan adalah merasa hina jika duduk bersama orang-orang biasa. Ia akan menjaga jarak, enggan berbaur, dan hanya merasa nyaman jika berada di lingkungan yang selevel menurut ukurannya sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru duduk bersama orang miskin, anak-anak, dan para sahabat yang miskin tanpa merasa risih. D. Berharap disambut dengan penghormatan berlebihan. Orang sombong merasa marah jika orang lain tidak menundukkan kepala padanya, tidak mencium tangannya, tidak berdiri menyambutnya, atau tidak memberikan tempat duduk istimewa. Ia mengukur kehormatan dirinya dari perlakuan manusia, bukan dari nilai dirinya di sisi Allah. E. Senang jika dipuji dan sedih jika tidak dihargai. Ketika dipuji, hatinya mengembang. Ketika dikritik atau diabaikan, hatinya gundah. Ini tanda bahwa dia tidak menginginkan ridha Allah, tapi ridha manusia. Ia membangun harga dirinya bukan dari keikhlasan, tapi dari penilaian luar. Barang siapa yang hidupnya tergantung pada pujian manusia, maka dia sedang memenjara dirinya dalam jeruji yang semu, kata Al-Ghazali. 2. Sombong dalam ilmu, sumber kegelapan jiwa. Salah satu bentuk sombong yang paling berbahaya, menurut Imam Al-Ghazali, adalah sombong karena ilmu. Mengapa? Karena orang yang berilmu lebih rentan terkena penyakit ini. Ia merasa bahwa ilmunya menjadi alasan untuk memandang rendah orang lain. Ciri-ciri sombong karena ilmu antara lain: tidak mau belajar dari orang yang lebih muda atau tidak terkenal, meremehkan pandangan ulama lain, merasa semua orang harus tunduk pada pendapatnya, menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari popularitas, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin tawadu hatinya. Karena ilmu adalah amanah, bukan mahkota kebesaran. Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Quran Surat Fatir 28. 3. Sombong dalam ibadah, memuji diri secara halus. Al-Ghazali menjelaskan bahwa sombong juga bisa tumbuh dari ibadah. Orang yang rajin beribadah bisa terjerumus ke dalam sombong jika ia mulai merasa bahwa amalnya lebih hebat daripada orang lain. Contoh sombong dalam ibadah: menganggap orang yang tidak salat malam sebagai hamba yang lalai, meremehkan orang yang tidak puasa sunnah, menceritakan ibadahnya kepada orang lain dengan gaya seolah-olah tawadu, padahal hatinya ingin dipuji. Sombong dalam ibadah lebih berbahaya daripada maksiat terang-terangan. Karena orang yang berbuat maksiat masih merasa dirinya hina, sementara orang yang sombong dalam ibadah merasa dirinya mulia. Ia lupa bahwa semua amal hanya diterima jika hati bersih dari ria dan sombong. 4.
Sombong dalam dunia sosial, kesombongan keturunan dan kekayaan. Imam Al-Ghazali juga menyoroti bentuk kesombongan karena keturunan dan harta benda. Banyak orang merasa lebih mulia hanya karena ia berasal dari keluarga terhormat, bangsawan, atau orang berpengaruh. Ada pula yang merasa tinggi karena kekayaannya, lalu memandang rendah orang-orang miskin. Ini adalah bentuk kejahilan. Karena Allah tidak menilai seseorang dari nasab dan harta, tapi dari ketakwaannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat 13. Kesombongan semacam ini telah menghancurkan banyak kaum sebelum kita. Kaum Ad, Samud, dan Firaun semuanya binasa karena merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. 5. Sombong menghapus keikhlasan. Salah satu bahaya terbesar dari kesombongan adalah menghapus keikhlasan. Orang yang sombong tidak bisa beribadah dengan tulus. Ia selalu ingin dikenal, dihormati, dan dipuji. Hatinya terikat oleh hasrat dunia, bukan cinta kepada Allah. Padahal amal yang diterima adalah amal yang dilakukan semata karena Allah, bukan karena manusia. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Ghazali menekankan bahwa orang yang ingin selamat harus terus-menerus mengintrospeksi niat. Karena iblis pun dulunya ahli ibadah tetapi kesombongannya merusak semuanya. 6. Jalan menuju kesembuhan, menemukan tawadu. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang bahayanya sombong, Al-Ghazali memberi petunjuk agar seseorang menanamkan sifat tawadu dalam dirinya. Tawadu bukan berarti merendahkan diri secara artifisial, tetapi menyadari bahwa semua kelebihan yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Langkah pertama untuk menyembuhkan kesombongan adalah menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ilmu, harta, wajah, kedudukan, semuanya bisa hilang kapan saja. Seseorang tidak pantas sombong karena sesuatu yang bukan hasil usahanya sendiri. Kedua, memperbanyak bergaul dengan orang miskin, orang yang sederhana, dan orang-orang yang tidak terkenal. Ini akan melembutkan hati dan menyadarkan kita bahwa manusia di hadapan Allah adalah sama. Ketiga, merenungkan nasib iblis, makhluk yang awalnya mulia, tapi jatuh karena satu kata, aku lebih baik darinya. Saudaraku yang mulia, kesombongan bukan hanya merusak hubungan kita dengan sesama manusia, tetapi juga menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Ia menjauhkan kita dari cahaya petunjuk, menggelapkan hati, dan menghapus nilai amal. Maka sudah seharusnya kita waspada, karena penyakit ini sering datang diam-diam, menyamar dalam bentuk ibadah, ilmu, bahkan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Allah, setelah kita mendengarkan akar-akar sombong yang menjadi sebab murka Allah, yang menjatuhkan iblis dari derajat tertinggi menjadi makhluk terkutuk, kemudian kita mengenal tanda-tanda orang yang terjangkit penyakit ini, baik dalam ilmu, ibadah, harta, maupun status sosial. Dan akhirnya, kita akan menutupnya dengan sebuah nasihat indah yang menggugah hati, agar kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih dan hati yang tawadu. 1. Hakikat sombong, mengaku Tuhan tanpa disadari. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sombong adalah sifat yang hanya layak bagi Allah, dan ketika manusia mengambil sifat ini, sejatinya ia sedang menyamai Tuhan secara tidak sadar. Karena kesombongan berarti ingin ditinggikan, diagungkan, disembah dalam bentuk pujian dan hormat. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menulis, sombong adalah selendang yang hanya layak dikenakan oleh sang raja sejati. Maka barang siapa yang memakainya, ia telah melangkah ke wilayah yang bukan miliknya. Orang yang sombong secara halus telah berkata dalam hatinya, akulah yang paling tinggi. Bukankah ini seperti ucapan Firaun? Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran Surat An-Naziat 24. Walau tidak diucapkan dengan lisan,
Tetapi ketika seseorang merasa lebih baik, lebih layak dipuji, lebih suci dari yang lain, maka pada dasarnya ia telah berdiri di posisi yang bukan haknya. 2. Hancurnya ruhani karena sombong. Kesombongan bukan hanya dosa secara sosial, tapi juga kerusakan ruhani yang dalam. Hati yang penuh sombong akan menjadi beku. Ia tidak bisa menangis karena takut kepada Allah. Ia tidak bisa larut dalam zikir. Ia tidak bisa tunduk dalam sujud yang penuh cinta. Bahkan saat beribadah pun, hatinya tetap mencari pengakuan dari makhluk. Al-Ghazali berkata, hati yang sombong tidak akan mampu mencintai Allah dengan tulus, karena ia lebih mencintai dirinya sendiri dan keagungannya yang semu. Orang yang hatinya terjangkit sombong akan hidup dalam kesepian spiritual. Ia sulit merasakan kelezatan iman. Kalbunya kering. Ia haus pujian, tapi tidak pernah kenyang. Ia haus pengakuan, tapi jiwanya kosong. Dan ini adalah hukuman batin yang sangat pedih dari Allah bagi orang-orang yang sombong. 3. Menyembuhkan kesombongan, jalan menuju cahaya. Imam Al-Ghazali memberikan sejumlah langkah konkret untuk menyembuhkan diri dari penyakit sombong. A. Mengenali sumber kesombongan diri. Tanya dirimu, apa yang membuat aku merasa lebih dari orang lain? Apakah ilmu, ibadah, keturunan, harta, jabatan, ketampanan atau kecantikan? Maka sadarlah bahwa semua itu bukan milikmu sejati, tapi titipan Allah. Bahkan nyawa pun bukan milikmu. Kamu tidak memiliki sesuatu pun, melainkan hanya kehinaan dan kelemahan. Lalu mengapa sombong? Tulis Al-Ghazali. B. Memperbanyak memandang keagungan Allah. Jika seseorang ingin rendah hati, ia harus banyak merenungi keagungan Allah, melihat luasnya langit, dalamnya laut, hebatnya ciptaannya, lalu menyadari betapa kecil dirinya. Bila kita sering mengingat kemahabesaraan Allah, niscaya kita tidak akan tahan untuk sombong. C. Bersahabat dengan orang-orang sederhana. Al-Ghazali menyarankan untuk bergaul dengan orang-orang miskin, orang yang lemah, bahkan anak-anak. Karena merekalah guru terbaik dalam pelajaran tawadu. Saat kita duduk bersama mereka, kita belajar untuk tidak membanding-bandingkan kelebihan kita. D. Menyembunyikan amal dan ilmu. Orang yang ingin selamat dari sombong, hendaknya merahasiakan amal dan ilmunya, tidak suka dipuji, dan tidak membicarakan kebaikannya. Seperti benih yang tumbuh dalam gelap tanah, amal yang tersembunyi akan berbuah keberkahan. Amalmu yang paling selamat adalah amal yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. 4. Kisah inspiratif, kerendahan hati para kekasih Allah. Banyak kisah orang-orang soleh yang menjadi teladan dalam mengalahkan kesombongan. Imam Abu Hanifah. Suatu ketika beliau berdiri ketika seorang anak kecil lewat. Lalu ditanya, "Wahai Imam, mengapa engkau berdiri untuk anak kecil?" Beliau menjawab, "Aku takut hatiku mengira bahwa aku lebih baik darinya. Bisa jadi di sisi Allah, ia lebih mulia daripada diriku." Imam Malik, saat beliau ditanya tentang suatu masalah fikih dan tidak tahu jawabannya, beliau berkata, "Aku tidak tahu," padahal beliau adalah lautan ilmu. Tapi ia lebih memilih rendah hati daripada sok tahu. Hasan al-Basri, ia sering menangis saat melihat pengemis. Lalu ia berkata, "Mungkin mereka lebih dekat kepada Allah daripada aku. Dan aku takut jika nanti aku yang mengemis kepada mereka di akhirat." Saudaraku yang dicintai Allah, sombong bukan hanya kesalahan. Ia adalah kegelapan jiwa. Ia mengundang murka Allah. Ia menghapus amal dan memadamkan cahaya hidayah. Dan yang lebih mengerikan, kesombongan bisa mengantar seseorang ke neraka, meski ia merasa dirinya sudah berbuat banyak untuk agama. Tanyakan kepada dirimu malam ini, apakah aku sudah benar-benar tawadu? Apakah aku masih merasa lebih baik dari orang lain? Apakah aku merasa paling tahu, paling suci, paling berjasa? Jika iya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Bersujudlah.
Lalu katakan dari hati yang paling dalam, "Ya Allah, hamba ini lemah. Hamba ini hina. Tidak ada sesuatu pun yang bisa hamba banggakan di hadapan-Mu. Maka bersihkanlah hati ini dari kesombongan. Jadikanlah aku hamba yang tunduk, mencintai-Mu, dan dicintai oleh-Mu." Saudaraku, jalan menuju surga bukanlah jalan para raja. Ia adalah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang menundukkan kepala, yang membasahi bumi dengan air mata, yang menyembunyikan amalnya, dan yang selalu merasa diri belum cukup baik di hadapan Tuhannya. Semoga kita termasuk dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jika nasihat ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada sahabatmu. Mari kita sama-sama belajar menjadi hamba yang tidak hanya berilmu dan beramal, tapi juga tawadu dan takut kepada Allah. Ikuti kajian-kajian ruhani selanjutnya hanya di channel Madep Dampar, tempat jiwa mencari cahaya dan menemukan kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.